sekali. Saya harus minta izin lagi untuk membuka masker ini karena saya susah untuk ngomong. Pasti ada kuah yang keluar soalnya. Jadi saya minta maaf. Luar biasa. Hari ini kesempatan kedua saya diberi untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ini anugerah yang luar biasa sekali. Saya tadi awal sebelum datang sini ketemu abang bilang, kamu yang khotbah kok saya yang deg-degan ya. Terus saya berkata, apakah ini yang namanya cinta? Asik. Bagi yang belum kenal, saya Om Baja. Yang baru, saya Om Baja, saya menikah. Istri saya Alin jadi sini. Dia, halo, ini istri saya sini. Kami menikah pas Valentine beberapa waktu yang lalu. Dia berkata kepada saya minta coklat dong. Saya bilang, saya kan sudah lebih dari coklat. Sweet banget, itu maksudnya. Tapi dia mencintai saya apa adanya. Luar biasa. Saudara bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Yeay, hari ini luar biasa karena saya percaya kita semua punya semangat yang sama, punya antusias yang sama untuk apa? Kita ngalamin yang namanya breakthrough. Kita mengalami terobosan. Kalau kita tidak semangat, saya percaya kita tidak berada di tempat ini. Mungkin kita milih untuk kita diam di rumah, kita jalan-jalan, pergi ke pantai, santai-santai. Saya yakin sekali hari ini kita punya tujuan yang sama, semangat yang sama. Kita ngalamin breakthrough. Saudara, ketika awal tahun Tuhan berbicara kepada pemimpin, kami pemimpin berdoa, puasa, dan Tuhan memberikan tema ini. Saya pastikan bahwa ini bukan sekedar program gereja untuk melengkapi gereja supaya ada tema, ada fokus di dalam 1 tahun ini. Saya pastikan bahwa ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dan di dalam seluruh aspek kehidupan. Yakin bahwa breakthrough itu pasti terjadi. Terobosan itu terjadi mulai dari hidup kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari rumah kita, mulai dari konsel kita, sampai kepada hidup korporat jemaat secara keseluruhan. Tahun ini kita akan mengalami breakthrough bersama-sama. Saudara percaya? Saudara menangkap semangat ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Izinkan proses Tuhan untuk dia terlibat di dalam seluruh laku hidupmu. Luar biasa. Kita bisa mengalami ini karena apa? Karena apa? Tuhan yang melakukannya. Makanya tadi saya bilang, izinkan Tuhan untuk dia proses hidup kita masing-masing. Kita berjalan. Saudara berkata ini mudah? Mudah atau susah? Mudah bisa jadi. Susah juga bisa jadi. Tapi susah atau mudah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita terima pernyataan Tuhan, kita berjalan di dalam iman, kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dia. Amin. Saudara, saya antusias sekali untuk menyampaikan ini karena ketika awal tahun dapat ini saya sudah melihat terobosan demi terobosan mulai terjadi. Kehidupan pribadi, lepas pribadi mulai terjadi. Banyak orang mengalami Tuhan. Banyak orang antusias memberi hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini saya melihat semangat itu ada di tengah-tengah kita. Api itu ada di tengah-tengah kita. Luar biasa, semua orang antusias untuk terlibat di dalam pelayanan. Hari ini saya langsung aja, saya punya tema khotbah yaitu Sense of Responsibility. Maaf, bahasa Inggris kan? Ini harus terus ngomong bahasa Inggris karena mau go internasional biar nggak repot ketika kita ngomong ya. Iya, saudara, saya percaya bahwa kita harus memiliki rasa bertanggung jawab. Banyak hal yang telah Tuhan percayakan di hidup kita, amin. Banyak hal yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saudara, ada sampai hari ini di dalam kondisimu, dalam kesuksesanmu, dalam pencapaianmu, dalam apapun juga itu, percaya, ini Tuhan yang percayakan buat saudara. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Ini rencana Tuhan yang besar yang sudah dia rencanakan dari semula, dan hari ini sampai hari ini digenapi dalam hidupmu. Saya mau sharing ini supaya kita sadar, supaya kita ingat bahwa
Tuhan sudah memberi yang terbaik. Bagian yang kita punya tanggung jawab untuk kita beri yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita langsung aja buka di Matius dulu, pelan-pelan kakak PowerPoint. Kita buka di Matius ayat yang pertama dulu. Matius 25 ayat yang ke-14. Ada sebuah perumpamaan tentang talenta. Khotbah ini bukan khotbah yang baru lagi karena sudah sering banget. Boleh? Ini saya nggak akan bacakan ayat ini karena dia panjang sekali. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang isi khotbah ini. Amin. Jadi saya cerita singkat saja bahwa ini perumpamaan seorang tuan yang dia hendak pergi ke luar negeri liburan, dan dia memanggil 3 orang untuk dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang maksud saya. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua dia beri berapa? 2, dan yang ketiga dia beri 1. Oke, itu perumpamaan di Alkitab. Mungkin biar lebih afdol aja kita pakai perumpamaan yang ada di kita aja. Amin. Jangan terlalu tegang kan? Saya ikut tegang nih. Oke. Tuhan itu seperti Mas Bambang. Amin. Mas Bambang ini sudah pelayanan bertahun-tahun. Suatu ketika dia ingin berlibur ke luar negeri ya Mas Bambang ya. Jangan ingin ke luar negeri, ingin ke Eropa, keliling-keliling ke Eropa, jalan-jalan. Dan dia memanggil 3 orang. Dia memanggil saya, memanggil Abang Risto maksudnya, dan memanggil Nandis. Mana Nandis, Bro Nandis, Kakak Nandis, sorry, saya pakai namanya. Nah, masing-masing kita dipercayakan tanggung jawab. Yang pertama saya dikasih 1. Saya dikasih 1 M maksudnya. Saya dikasih 1 M, Abang Risto dikasih 2 M, dan Kak Nandis dikasih 5 M. Ya, terus Kak Tony, Kak Arya, Kak Ari, kenapa kok nggak dapat? Nah, ini saya mau kasih tahu di sini bahwa ini adalah haknya Mas Bambang. Dia mau kasih kepada siapa itu adalah haknya dia. Yang lain jangan protes. Amin. Hak mutlaknya Mas Bambang, dia mau kasih berapapun haknya dia. Dia kasih tadi saya 1, Abang 2, dan itu 1 M. 1 M itu maksudnya Malibu. 2 M Malibu Malatus. 5 M Malibu Malatus 50, 5 rupiah. Saudara, yang lain tidak boleh protes, tidak boleh tanya kenapa saya nggak dikasih. Itu haknya Mas Bambang. Ya, dan kepada kami bertiga yang diberikan 5, 2, dan 1 pun kita juga nggak boleh diskusi, tidak boleh protes. Kenapa saya dikasih 5? Kenapa dia dikasih 5? Kenapa dia dikasih 2? Dan kenapa saya dikasih 1? Sekali lagi, itu adalah haknya Mas Bambang. Jadi saya juga nggak bisa bantah-bantah. Saya nggak bisa bantah-bantah untuk kenapa ya banyak protes-protesnya. Itu haknya Mas Bambang untuk diberikan. Nah, menarik di sini karena apa? Saya mau kasih tahu bahwa poin paling pertama di sini yaitu ketika dia memberi 5 dan 2, yang paling penting di sini yaitu apa? Mas Bambang tahu kapasitasnya. Tuannya tahu kapasitas kita. Ketika dia memberi 5, dia tahu bahwa engkau punya kapasitas untuk melakukannya. Ketika engkau diberi 2, Tuhan tahu bahwa engkau mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Termasuk juga ketika engkau dipercayakan 1, Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Jadi kepada 5 jangan berkata ngejek, kepada 2 kepada 1, dan sebaliknya. Masing-masing kita punya kapasitas. Masing-masing Tuhan tahu kemampuan kita untuk kita melakukannya. Jadi jangan 1 berkata kepada 5, kamu sombong banget, kamu kok dapat banyak banget, saya cuma 1, 2 juga kayak itu. Jadi nggak boleh protes. Itu tuh karena Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Dan poin paling penting di sini yaitu apa? Orang yang kelima boleh lanjut ayatnya aja di berikutnya, Kak. Lanjut Kak. Oke, kita baca bersama-sama.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Apa dikatakan? Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang terima 5 dia pergi dan dia menjalankannya. Dia melakukannya. Dia bertanggung jawab untuk dia melakukan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Yang kedua pun juga sama. Amin. Yang kedua juga sama, ketika dia dipercayakan 2, dia pergi dan melakukannya dan dia bertanggung jawab dengan apa yang tuannya percayakan. Beda sama yang satu. Beda yang sama satu dia dapat 1 dan dia kubur di dalam tanah. Nah, ini respon yang beda. Kita belajar dari dua poin yang pertama ini, bahwa ketika kita diberi talenta, ketika kita diberi sesuatu oleh Tuhan, kita mau punya respon yang benar tentang 2 orang tadi itu. Kita melakukannya. Kita pergi dan kita melakukannya untuk apa? Menghasilkan. Tuhan mau hidup kita bertumbuh dan menghasilkan buah demi buah. Saudara mau mengalami breakthrough ini adalah proses alami yang berjalan setiap hari, bangun setiap hari, tidak pernah berhenti. Amin. Jadi saya lanjut bahwa kita pergi untuk melakukannya. Saya membagi ada 3 poin yang ingin saya share di sini. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang setia. Saya ulangi sekali lagi, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang setia. Ketika dia dipercayakan 5 talenta, ketika dia dipercayakan 2 talenta, dia terima dan dia melakukannya. Dia setia karena dia tahu ini adalah tanggung jawabnya dia. Ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Ini adalah perintah yang diberikan oleh tuannya, dan dia setia untuk melakukannya. Amin. Saudara, saya mau berkata bahwa sampai hari ini ketika Tuhan mempercayakan banyak hal di tengah-tengah kita harus setia untuk mengerjakannya. Karena suatu saat Tuhan akan berkata, Tuhan akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan dengan talentamu? Amin. Haleluya. Tuhan percayakan kita kepandaian, kepintaran. Tuhan percayakan kita mungkin ke sukses kita. Tuhan percayakan terlalu banyak yang Tuhan buat hidup kita. Terlalu banyak, tidak bisa diukur. Saya hanya berkata dengan sangat sederhana bahwa apa yang kita capai sampai hari ini itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan mempercayakan itu buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya semangat untuk mendorong kita supaya kita terus bertumbuh, kita terus bermultiplikasi. Kita pakai itu untuk melengkapi gereja Tuhan. Kita pakai untuk melengkapi saudara satu sama yang lainnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama saya bilang tadi, Tuhan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang setia. Orang yang setia itu orang yang dapat diandalkan. Itu terbukti karena ketika dia dipercayakan sesuatu, dia pergi dan dia melakukannya, dia mengerjakannya dengan setia, dan kesetiaan itu akan menghasilkan buah bahwa dia dapat diandalkan. Saudara, nilai sebuah kepercayaan itu mahal. Sekali orang percaya kepada kita, selamanya dia akan percaya kepada kita. Kalau orang sudah nggak percaya kepada kita, jangan harap dia mau percaya lagi. Makanya ketika kita dipercayakan sesuatu, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan dapat diandalkan. Saudara, saya melihat bahwa di tengah-tengah kita banyak banget orang yang potensinya begitu besar. Orang pintar banyak banget, keahliannya macam-macam, dan saya berani katakan bahwa dia dapat diandalkan. Amin. Saya lihat anak-anak muda sekarang itu begitu pintar sekali di dalam IT, komputer, dan selanjutnya gitu. Cepat banget, cepat banget. Jago main komputer. Terus apa lagi? Itu maksudnya kalau kita kelihatan ya, kalau dia pintar gitu, kita enggak ragu untuk kita berkata bahwa dia andalan.
Tidak ragu untuk kita promosiin dia, Bang. Kamu mau belajar komputer, belajar sama dia. Amin. Kita punya keahlian apa lagi? Kita punya keahlian mungkin apa? Main gitar, main musik kayak gitu. Dia setia untuk dia melakukannya. Dia setia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan pada dia. Dan itu dia terbukti dia melakukannya di tengah-tengah hidup kita bersama. Orang akan berkata, dia diandalkan. Saudara mau apa yang saudara lakukan dapat diandalkan? Wow, itu mahal harganya. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau saudara ini berkata kepada, ini misalnya saya mau beli triplek, pergilah ke ini, abang ini. Itu maksud saya gitu. Tidak sungkan untuk kita berkata seperti itu, karena dia setia untuk melakukannya. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara di kiri kanannya bilang aja, kamu punya keahlian apa, kamu diandalkan. Bilang kiri kanan, kamu dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, orang yang dapat diandalkan, orang yang punya komitmen. Dia punya komitmen untuk dia melakukan apa yang dipercayakan. Amin. Dia setia, dia punya komitmen yang tinggi. Artinya apa? Ketika dia dipercayakan, dia melakukannya sampai selesai. Dia tidak putus di tengah, dia lakukan sampai selesai. Saudara, saya berkata kepada mungkin dewasa muda, mungkin yang lagi berdoa buat pasangan hidup, pasti punya kriterianya mantap, amin. Cantik, pasti ganteng. Itu bahasa dari negara saya tuh. Tinggi, kaya raya, punya mobil 70 mungkin ya. Dia parkirnya tuh satu komplek, mobilnya dia semua. Punya heli gitu, punya heli kemana-mana mudah. Tapi nggak setia. Saudara mau nggak? Sonde, jangan. Aduh, biar punya semuanya, tapi kalau nggak setia, aduh. Orang timur bilang maka hati hancur. Setia. Poin yang kedua, saya lanjut. Bahwa orang yang bertanggung jawab, orang yang setia. Poin yang kedua adalah orang yang rajin. Ketika dia dipercayakan talenta itu, dia bukan hanya melakukan dengan biasa-biasa, tapi dia rajin. Kita belajar dari Amsal. Coba saya buka dulu di Amsal yang ke berapa nih? Amsal yang ke-12 ayat yang ke-24. Boleh baca bersama-sama? 3, 2, 1. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Luar biasa. Kita harus rajin, amin? Yes. Rajin. Dipercayakan sesuatu, lakukan dengan rajin. Amin? Saya bilang gini, mulai dari hal yang kecil. Kita bertanggung jawab dari hal yang kecil. Saudara ada di tengah-tengah ibadah seperti ini, dipercayakan untuk melayani sesuatu, lakukan dengan rajin. Amin? Saudara mungkin dipercayakan jadi asyar, lakukan dengan rajin. Saudara dipercaya mungkin lipat-lipat amplop, lakukan dengan rajin. Saudara dipercaya untuk apa? Angkat-angkat kursi, lakukan dengan rajin. Gulung-gulung kabel, lakukan dengan rajin. Amin? Pindahin mic mungkin seperti ini, lakukan dengan rajin. Amin? Dengan rajin, biar apa? Kita lakukan itu artinya kita tahu bahwa ketika kita mau melakukan untuk Tuhan, saya kutip sedikit saya punya khotbah yang kemarin, bahwa ketika hati kita, respon kita lakukan untuk Tuhan, kita akan beri yang terbaik. Kita akan beri yang terbaik. Pasti. Ketika kita tahu bahwa ini datang dari Tuhan, ini untuk Tuhan, kita tahu yang namanya bayar harga. Kita tahu yang namanya beri yang terbaik. Tidak ada yang bisa tahan kita halau kita untuk kita datang dan memberi hidup kita, waktu kita, semua yang Tuhan berikan buat kita, dan itu kita berkata ini yang terbaik untuk Tuhan. Saya belajar banyak hal dari pengalaman sepanjang proses ini. Belajar tentang
bayar harga tentang rajin ini. Wow, luar biasa. Tuhan tidak tutup mata. Ya. Rajin komsel, amen? Komsel jam 7, datang sebelum jam 7. Ibadah jam 8, datang sebelum jam 8. Tanya kiri kanan, ibadah atau komsel kamu datang jam berapa? Rajin. Tuhan mau cari orang-orang yang mau bekerja. Asal kita mau pasti bisa. Amin. Tuhan mau cari orang-orang yang bekerja dan sama-sama bekerja. Kenapa kita sama-sama bekerja? Karena kita punya tanggung jawab yang sama. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk kita bekerja bersama-sama. Saudara, ada satu poin penting di sini yaitu tentang teamwork. Tadi saya kaget sekali ketika abang waktu opening dia bicara tentang Mazmur tadi itu. Karena ayat itu pasti saya siapin. Bahwa apa? Ketika kita berjalan di dalam proses itu tidak mudah, saya bilang. Susah juga ada, mudah juga ada. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama, kita akan menggenapi ayat yang tadi di Mazmur 84 ayat sekian, coba dibuka Kak. 84 ayat 7. Bahwa apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ketika hati kita, ketika semangat kita, ketika fokus kita hanya kepada Tuhan, rasa haus, rasa lapar kita kepada Tuhan, kita akan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Kita butuh orang lain, kita butuh teman. Kalau kita butuh teamwork untuk kita berjalan bersama-sama, saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama, kita akan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Saya kutip lagi pernyataannya Kak Nanis kemarin bahwa ketika kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kita mau berjalan jauh, berjalannya bersama. Amin. Kita mau menggenapi ini bersama-sama. Kita butuh tim, kita butuh orang lain. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ada saudara kita yang mensupport kita, mengangkat kita. Kita berjalan, kalau kita sendiri, ketika kita capek, ketika kita lelah, kita akan tanggung dengan sendiri. Roma 12 ayat 11 berkata, apa? Boleh? Yes, sudah keluar situ. Sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat! Christ disciples! Christ disciples! Kasih penuh ruangan ini dengan pernyataan ini. Christ disciples! Haleluya! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan ngalamin terobosan bersama-sama. Kita akan ngalamin breakthrough bersama-sama. Tahun ini adalah tahun breakthrough. Tahun ini adalah tahun terobosan. Tahun ini adalah tahun pemulihan. Saya berani berkata ini karena saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya mengalami di konser ketika kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya Dia. Terobosan terjadi, banyak cerita tentang orang mengalami pertobatan dengan Tuhan. Akan banyak cerita. Izinkan Tuhan untuk Dia proses hidup kita. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang pertama setia, yang kedua rajin, yang ketiga tidak egois. Orang yang tidak egois itu dia selalu mementingkan kepentingan banyak orang. Tuhan gak suka dengan orang yang egois, orang yang segala sesuatu hanya untuk dia. Mungkin ini cerita tentang bagian yang ketiga ketika dia dikasih 1 talenta itu. Dia banyak komplain. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhannya jahat, Tuhannya bengis, Tuhannya apa segala macam. Dia selalu berkata ya sesuatu yang negatif. Dia bangun asumsinya dia bangun curiganya dia bangun semua yang apa yang ada di dalam hati dia. Dia kubur dia punya talenta. Dia egois banget.
Padahal Tuhan sudah mempercayakan dia. Dia bukan tidak bisa apa-apa. Tuhan percayakan dia walaupun satu ada. Dia kubur kelihatannya dia. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Kamu malas dan jahat. Saudara, kalau kita punya sesuatu, kita punya kemampuan, kita punya keahlian, kita punya potensi, kita punya skill, kita tidak pakai itu untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan bilang, kau jahat, kau malas berfungsi dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk hidupmu. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil. Proses ini saya sendiri alami. Saya bilang bahwa saya berdiri hari ini seperti ini sesuatu yang tidak pernah ada di dalam mimpi saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pengkhotbah. Saya nggak tahu, karena saya punya latar belakangnya jauh dari harapan. Saya tidak punya potongan untuk jadi pengkhotbah, apalagi obrasan. Tidak ada sama sekali, tidak masuk hitungan. Tapi ini yang saya alami. Ketika proses alami dibangun dari hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Ini yang saya lakukan. Saya setia untuk melakukannya. Saya tidak malu untuk berkata bahwa ini saya lakukan, tapi saya punya pengalaman dengan Tuhan. Saya pertama kali ke Lombok, saya dipercayakan untuk apa? Saya sebagai tukang potong rumput. Saya rajin potong rumput setiap hari. Jadi kalau sekarang ini kalau pergi ke toko atau apa lihat potong rumput tuh kayak apa gitu rasanya, kayak lihat coklat gitu ya. Semangat sekali gitu, senang sekali. Mulai dari sapu-sapu itu senang sekali, semangat sekali. Saya berkata ini yang terbaik, saya buat untuk Tuhan. Saya lakukan untuk Tuhan. Makanya kalau di rumah istri saya kalau mau sapu, enggak usah, saya aja yang sapu. Kamu udah cocok sapu, cocoknya hitung uang aja. Saya berkata gini, lakukan yang terbaik. Nggak cukup, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Walaupun itu kecil, biarkan orang belajar dari hidupmu sesuatu yang terbaik itu. Fokus untuk melakukan yang terbaik. Walaupun engkau menjadi tukang sapu seperti saya bilang saya mau jadi yang terbaik. Biar tukang sapu belajar sama saya bagaimana cara sapu. Ketika saya jadi potong rumput, saya jadi yang terbaik. Biar orang belajar bagaimana cara potong rumput yang terbaik. Amin. Apapun juga itu. Nah sekarang saya dalam proses itu Tuhan saya setia dan saya melihat penyertaan Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadilah yang terbaik. Semua orang, banyak orang saya ketemu di luar bahwa apa? Usaha atau proses tidak mengkhianati hasil. Saudara mendengar pernyataan itu? Semua orang, banyak orang, hampir semua orang saya ketemu dia selalu berkata kepada dia, dan itu benar. Ketika dia setia untuk dia melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Saudara tahu atlet-atlet yang dia atlet olahraga tuh latihannya dia tuh ampun kan, luar biasa. Atau apa hari ini, usah itu ngomong terlalu jauh. Maaf ya, saya pakai koko Nakata deh. Nakata, dia mau jadi drummer. Saudara tanya dia latihan, dia tuh satu hari berapa jam? Dimentor lagi oleh bapaknya. Wah, ngeri. Bapaknya bilang, tanya dia, sehari latihan berapa jam? Kita membuat yang terbaik, kita mau mencapai hal yang terbaik, hasil yang terbaik, lakukan juga hal yang terbaik. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang beda kalau kita melakukan hal yang sama. Kita malas-malasan, kita santai-santai, kita ongkang-ongkang kaki, terus kita berharap kita sukses. Dari Hongkong apa? Dari Hongkong? Nggak bisa.
bahasa Ibrani bilang sonde bisa. Proses usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahwa kita punya janji firman Tuhan. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar dalam hidup dia. Tuhan akan mempercayakan perkara besar dalam hidup dia. Ini janji firman Tuhan. Ini pernyataan Tuhan buat kita semua, bahwa ketika kita melakukan ini karena kita punya janji firman Tuhan, janji ini tidak akan pernah berhenti. Dia akan digenapi. Akan digenapi. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin enggak. Tuhan tuh dia Tuhan yang kekal. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan perkataannya, itu yang dia lakukan. Itu yang dia kerjakan. Itu yang dia genapi. Oh, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Dia nggak mungkin berdusta. Dia nggak mungkin melupakan janjinya. Dia nggak mungkin lalai di dalam kata-katanya. Firman-Nya, janjinya tetap untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa. Berjalan setiap hari. Saya mau lanjut di poin yang berikutnya. Kita belajar dari 2 poin tadi tentang 5 talenta dan 2 yang mereka punya respon yang baik dan mereka mengerjakannya dan mereka memultiplikasi apa yang Tuhan percayakan. Hari ini kita belajar dari orang yang sukses untuk bersemangat dan kita bisa sukses seperti apa yang mereka lakukan. Kita juga mau belajar dari seorang yang ketiga ini yang punya 1 talenta ini. Kita belajar dari kegagalan dia supaya kita nggak ngikutin gagal. Kita belajar supaya bagaimana kita rubah cara pandang, cara respon supaya kita mengalami apa? Kemenangan, punya terobosan juga. Amin. Saya percaya bisa karena Tuhan sudah memberikan itu buat hidup kita. Amin. Makanya saya bilang, ketika kita diberi walaupun cuma 1, dengar baik-baik, walaupun kita cuma punya 1, jangan berkecil hati. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya cuma punya 1? Kenapa yang lain dikasih 2? Kenapa yang lain dikasih 5? Saya cuma dikasih 1. Jangan. Di dalam ini namanya 1 ada kekuatan, ada power di situ. Saya kasih judul apa nih? The power of one ya. Tidak tahu apa artinya, saya nggak ngerti. Tapi di dalam 1 ada kekuatan, karena Tuhan bekerja juga di dalam 1. 1 itu spesial. 1 itu limited edition. Barang-barang mahal itu ya, mobil atau motor atau apa, kalau dia produksi yang bagus, yang mahal sekali itu dia batasi jadi nggak banyak-banyak. Amin. Pernah saya lihat motor Honda 70 itu atau motor tahun berapa itu, ketika saya ke mall saya lihat motor ini harganya berapa Kak? 60 juta, mahal banget. Dan juga dia produksi cuman 100 motor dan itu untuk 1 Indonesia. Jadi maksudnya gini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita punya 1, tapi jangan berkecil hati. Tuhan mau bekerja melalui 1 yang ada padamu itu. Saya akan cerita bahwa cerita khotbah saya yang beberapa waktu lalu, saya cerita bahwa saya mulai dari 1. Saya cuma punya musik. Saya cuma punya musik dan saya berjalan dari itu. Saya berdoa sama Tuhan, saya hanya bisa main musik untuk melayani Tuhan. Dan apa? Tuhan jawab, saya bisa melayani Tuhan.
Mulai berjalan waktu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin jadi singer. Proses berjalan, saya jadi singer. Berikut, Tuhan, saya ingin jadi WL. Tuhan jawab. Proses alami ini dibangun setiap hari. Saya mulai dari rumah. Gak ada mimpi atau doa saya yang gak Tuhan jawab. Semuanya Tuhan jawab. Cuma Tuhan kenapa? Banyak hal. Dalam proses musik saya itu, seperti yang saya cerita, bahwa saya mengalami DO dalam proses 2 minggu itu, DO dan seterusnya. Tapi setelah itu terjadi, saya lihat tuntunan Tuhan. Beberapa tahun berikutnya Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat jelas bahwa wajah saya sudah proses kamu sampai hari ini. Pada tahun itu tidak banyak orang yang bisa main musik di Lombok. Maksudnya di dunia gereja ya, di dunia gereja. Jadi dari gereja ke gereja saya diminta tolong untuk datang main musik di sini. Ada acara apa aja saya diminta tolong untuk datang main musik situ. Pada tahun 2000 sampai 2003 itu job yang judulnya thank you. Jadi banyak job tapi judulnya thank you aja. Saya tidak melihat itu, saya mau melihat proses Tuhan dalam hidup saya. Saya lakukan semangat. Jadi saya keliling nih, hampir kayaknya semua gereja di Lomboknya saya keliling untuk bermain musik. Ya, gini-gini laku juga. Gini-gini laku juga di gereja-gereja main musik. Nah, ketika saya melihat itu, Tuhan suatu saat dia berbicara bilang, "Oh Baja, saya sudah proses kamu seperti itu. Sekarang giliran kamu lahirkan lagi orang untuk dia melayani di gereja masing-masing." Saya tangkap itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tangkap itu. Saya mulai proses. Saya berkata, saya harus ke Jakarta lagi untuk kursus lagi, belajar lagi. Saya tabung dan saya pergi ke Jakarta dan saya belajar lagi. Itu dari tahun 2000 ke 2003. Saya ke Jakarta, saya ambil kursus 20 jam waktu itu. Saya ketemu guru-guru yang sama lagi. Oh Baja, oh datang lagi. Nah mereka lihatnya sudah sebelah mata. Karena waktu itu kan karena DO gitu tuh. Kamu bisa apa sekarang itu? Begitu saya datang lagi, hitung lagi dulu. Oh biasa aja. Pandangnya sebelah mata. Saya bilang, "Kak, jangan pandang saya sebelah mata, karena Kak bukan bajak laut." Jadi saya ambil kelas itu dan gurunya mulai kasih keluar dia punya kurikulum dan grade yang dia kasih keluar itu. Disuruh saya coba untuk main. Coba kau main bagian ini. Saudara, saya mainkan dengan luar biasa semua yang dipercaya, yang dikasih itu. Semua grade yang ada tuh saya mainkan sampai selesai. Dia bingung Kak. Dia bingung karena kemarin kamu yang kena DO kok sekarang kamu berkembangnya seperti ini. Dia putar otak untuk buat kurikulum lagi. Saya ambil kelas itu. Saya pulang ke Lombok dan saya mulai ngajar. Saya ingat benar, saya ingat orangnya siapa, saya ingat peristiwa seperti apa. Tapi itu saya ingat, saya punya orang tua yang luar biasa, Mas Bambang dan Kak Ide, yang mentor saya, mengajar saya banyak hal. "Oh Baja, ngajar ini." Saya mulai ngajar anak gereja, sebuah gereja. Ketika saya mengajar, beberapa bulan berikutnya saya sudah dengar bahwa dia sudah main di gerejanya dia. Saudara, ini menjadi mimpi besar saya. Ketika Tuhan berkata bahwa kamu lahirkan orang untuk melayani, berfungsi di gerejanya dia. Bagi saya ini visi besar yang Tuhan taruh. Ini misi besar yang Tuhan taruh. Dan itu saya berjalan dari waktu ke waktu. Ketika saya mendengar bahwa murid saya yang pertama dia sudah bermain di gerejanya, saya ingat bahwa Tuhan menjawab pernyataannya dia. Tuhan menjawab doa saya. Ada orang baru yang melayani gereja dia. Tidak cukup di situ. Di gereja yang kedua juga seperti itu. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika saya berjalan, saya tanya, siapa yang main musik di gerejamu sekarang? Disebutin ini. Saya bilang, itu murid saya. Saya ingat bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya.
Saya berjalan di dalam iman saya berjalan di dalam proses ini bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit Tuhan lakukan dalam hidup saya. Wah, saya tidak nyangka. Jadi sampai hari ini mulai berjalan dari dunia gereja, karena Tuhan bawa saya memperluas lagi kapasitas saya masuk di dunia sekuler. Banyak orang-orang luar yang minta les juga sama saya di dunia sekuler ya Pak Ibu Saudara ya, bukan dunia lain. Jadi saya semangat untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan buat hidup saya, untuk terus bertumbuh, terus berbuah, terus bermultiplikasi dari satu titik ini. Saya punya musik, saya mau terus berkarya untuk Tuhan, saya mau terus melayani Tuhan, terus setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya Tuhan belum berhenti sampai sini, Tuhan akan berhenti. Saya juga mau mengalami terobosan bersama-sama tahun ini. Dan ketika saya dipercayakan untuk khotbah, saya bilang ini bagian dari proses terobosan yang Tuhan buat buat hidup saya. Saya juga mau melangkah, melangkah dari pertama, langkah kedua, untuk mencapai langkah ke 100 bahkan ke 1000 kan kita harus mulai dari langkah pertama kan. Kalau langsung 100 itu namanya ular tangga. Cek, ular tangga keluar 10 langsung naik langsung 100. Ketemu ekornya langsung turun ke 1 lagi gitu. Jadi setia aja di dalam proses dari langkah demi langkah, amin. Langkah demi langkah setiap hari. Saya mau semangat untuk melakukan ini. Nanti beberapa saat ke depan ketika saya sudah khotbah di luar negeri, saya ingat bahwa langkah pertama saya sudah taruh di sini, langkah kedua saya sudah taruh di sini. Mustahil? Mustahil? Pasti bisa. Tuhan bilang apa? Kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Saya lanjut. Ini ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama di Yesaya 49 ayat 6. Yesaya. Siap ya? Kita baca sama-sama. Siap? 3, 2, 1. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, tidak cukup bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, kata firman Tuhan. Tidak cukup bagimu hari ini untuk engkau bermain musik aja di tempat ini. Tidak cukup bagimu untuk engkau menjadi WL aja di tempat ini. Saya nggak suka untuk berkata. Bisa siapa? Nggak kata lagi. Maaf Pak, saya pakai namamu hari ini terus. Nah kata, jangan kamu cukup bermain musik di sini saja. Kamu akan bermain musik untuk bangsa-bangsa. Esti, jangan cukup kamu bernyanyi sebagai WL di sini saja. Bernyanyilah untuk bangsa-bangsa. Saudara bisa berkata pada diri Bapak Ibu Saudara sendiri, apa yang kau punya? Jangan puas sampai di titik ini. Jangan merasa cukup. Melayani Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu tidak cukup. Selama kita hidup, kita harus terus berjalan. Namanya juga batu hidup, aktif. Living stone. Hidup, tertanam dan berfungsi di rumahmu masing-masing. Jangan baru dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Dan jadi, itu bukan living stone namanya, rolling stone, guling terus. Batu hidup, berfungsi. Amin. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas dengan apa yang ada padamu hari ini. Teruslah berjalan karena Tuhan akan menggenapi rencana yang lebih dahsyat lagi. Pekerjaan yang lebih hebat lagi Tuhan akan percayakan kepada kamu. Saudara, saya bilang, kenapa kita harus semangat? Coba kalau buka Yosua 14. Ayat berapa? Yosua 14 ayat 7.
Saya bacakan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujur-jujurnya. Lanjut ke ayat yang ke-10. Kak. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lanjut ayat yang ke-11 terakhir. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Pada waktu itu aku masih sama kuat, sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku yang anak muda, jangan mau kalah sama yang kakak-kakak yang 40 tahun. Amin? Amin? Anak muda jangan kalah semangat sama kakak-kakak yang 40 tahun. Karena ketika dia menerima firman Tuhan ini usianya 40 tahun, dia semangat untuk mengerjakannya. 45 tahun berikutnya semangatnya masih sama. Semangatnya masih sama. Artinya dia sudah usia 85 tahun, dia tetap sama semangatnya. Jadi untuk anak muda kayak usia mungkin 15 sampai 20, jangan mau kalah semangat sama usia 40 tahun. Amin. Usia 40 tahun jangan mau kalah sama yang 85 tahun. Kita semangat untuk melayani Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dengan usia. Kita usia tua pun kita masih bisa berfungsi. Kita tetap semangat untuk menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Semangat untuk kita terus melakukannya. Ya. Hari ini saya tutup dengan ayat ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang ke-14. Amin. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita untuk Tuhan. Boleh saya minta kakak-kakak prophetic?